Ya, pemirsa, Anda masih menyaksikan di Indonesia Economic Club. Baik, tadi kita membahas permasalahan baik itu transportasi maupun fashion. Nah, yang menarik adalah IPOMI menyebut bahwa 70% penumpang melakukan refund, begitu ya. Dan dengan Sinarjaya sendiri, berapa banyak refund tiket yang sudah diterima? Minta uang kembali. Iya. Ya. Cukup banyak, detail angkanya saya tidak tahu, tapi cukup banyak. Waktu itu saya hanya tanyakan awal, ini sejak larangan mudik, berapa persen yang kita hilang? Waktu itu hampir spontan mereka, staf kami bilang 90%. Tapi saya tidak tahu dari 90% berapa yang refund. Pak Teddy, ini kan sebenarnya dengan banyaknya tol yang sudah ada di beberapa titik, ini menjadi keuntungan sebenarnya buat Sinarjaya ya? Betul. Dengan adanya pelarangan mudik di tahun kedua ini, ada strategi apa yang Anda harus lakukan? Misalkan saja di tahun ketiga nanti, pemerintah juga melakukan himbauan yang sama. Ya, sebenarnya dari tahun 2019 pertengahan, Sinarjaya ini mempunyai konsep antisipasi tol, Prof. Tol kita kan tol Trans Java yang mencapai kurang lebih 800 km. Ini termasuk prestasi dari pemerintah kita, Prof. Yang dulu belum ada. Jadi kita antisipasi, kita mengeluarkan kerjasama dengan karoseri di Indonesia, karoseri Laksana, itu kita kerjasama membuat suite class. Jadi bus yang kapasitasnya hanya 21 orang, posisinya bisa tiduran, di mana posisinya kiri kanan satu-satu. Jadi jarak antara penumpang itu jauh sekali, Ya. dan di luar dugaan terjadilah pandemi COVID. Ya. Di mana itulah salah satu yang solusi yang untuk berpergian dengan seperti aman. di pesawat ini ya. Betul, ada sebagian YouTuber kita bilang itu ya seperti kayak business class atau ya itu. Oke, biasanya kalau mau masuk di bus itu pasti tentunya ada proses di bawah. Betul. Nah, proses di bawah ini apakah juga dilakukan persiapan khusus pada saat COVID ini? Ya, jadi kita melakukan sesuai arahan lagi ke Menhub, seperti ada prokes, kita temperaturnya, dan dulu sempat kita pakai rapid ya, tapi karena biayanya tinggi, mesti kita akuin juga tidak efektif juga dari sisi biaya. Jadi dipakai juga SIKM dari Provinsi DKI. Itu sangat efektif karena di situ penumpang kedata semua dengan mengisi aplikasi online di DKI, apakah mereka punya gejala apa tidak. Saya pikir itu efektif sekali. Oke, jadi bisa dikatakan bahwa sepertinya Pak Teddy dan tim sudah mempersiapkan strategi yang sangat matang untuk mudik-mudik berikutnya, begitu ya Pak Teddy? Bahkan sebenarnya tahun ini kami sudah buat lagi suite class lagi, Bu, tapi dilarang kan. Oke, baik. Nah, ini ada yang menarik. Beberapa hari yang lalu, pusat perbelanjaan baik di Jakarta maupun di daerah dipadati oleh warga yang hendak berbelanja baju lebaran. Momentum yang pas ketika THR sudah cair. Prof, sudah cair belum, Prof? Oke. Dan seperti apa gairah berburu baju lebaran di pusat perbelanjaan? Berikut liputannya. Menjelang Hari Raya Idul Fitri, busana muslim menjadi incaran saat berbelanja, terutama di pusat-pusat perbelanjaan. Pusat grosir Tanah Abang misalnya, yang ramai dipadati warga untuk berbelanja baju lebaran. Bukan hanya di Jakarta, pusat perbelanjaan berbagai daerah juga dipadati pengunjung untuk beli baju lebaran. Di Cirebon, Jawa Barat, warga memadati Pasar Tegal Gubuk yang berada di Kecamatan Arjawinangun untuk membeli baju lebaran. Sejak memasuki bulan Ramadan, pedagang di pasar ini mengalami peningkatan omset hingga 25% dibandingkan dari hari biasanya. Ya, Mbak Cynthia, mungkin Anda juga melihat pemberitaan ya yang baru-baru ini juga terliput begitu ya, bahwa ada beberapa titik yang dipadati oleh pengunjung. Nah, saya ingin menanyakan sebenarnya berapa banyak sih reseller dari Johara sendiri dan seperti apa penjualannya melalui reseller? Tadi Anda menyebutkan bahwa saya menjual lewat reseller, tapi berapa banyak jumlahnya? Dan apakah memang ini sampai ke luar negeri? Kalau sampai diundang ke Turki berarti tidak menutup kemungkinan bahwa akan sampai juga di perbelanjaan di sana. Yang penting perubahannya seperti apa? Iya. Untuk reseller kami sendiri, kita sudah punya sekitar 85 reseller yang tersebar di seluruh Indonesia dan juga ada beberapa di luar negeri juga. Dan alhamdulillah memang mereka sudah punya pasar masing-masing untuk produk kami. Jadi untuk Ramadan dan Lebaran tahun ini alhamdulillah
mereka juga laris juga seperti yang tadi di pasar Tanah Abang juga sebetulnya arus yang di online pun juga mirip seperti itu. Juga bergairah juga ya. Betul. Saya mau tanya, itu 85 itu muncul di masa pandemi atau sebelumnya memang sama? Beda Pak, jadi Beda. memang sebelum pandemi kita hanya punya sekitar 60 sampai 70 reseller saja. Oke. Sejak pandemi kita ada penambahan reseller, tapi memang kita selektif untuk menerima Yeah. reseller ya, karena memang tidak semua orang, tidak semua yang pingin join dengan kita terima, memang kita Yeah. pingin lihat Keseriusan ya. keseriusannya, karena ini juga Berarti yang mendaftar cukup banyak, Cukup tapi banyak, yang tapi terseleksi dapat 25 tambahan. Prof, Ya. kalau dilihat dari statementnya Mbak Cynthia ini kan fashion muslim ini kan sangat menjanjikan. Tetapi Ya. apakah ini fashion yang musiman di tengah-tengah seperti Idul Fitri ini saja bergairahnya? Ya, saya kira memang setiap masa tertentu itu terjadi lonjakan permintaan. Tetapi memang ada tren yang cukup panjang di mana masyarakat kita ini memang religius ya, Yes. dan tentu saja ada trennya di sana kebutuhan dan juga adalah karena social pressure dalam masyarakat itu berubah ya, dan kemudian masyarakat itu saling mengikuti satu sama lain. Jadi bagaimana digerakkan dengan kampanye, dengan marketing dan sebagainya, itu membuat dampak ikutannya cukup banyak. Jadi ada juga ibu-ibu yang barangkali tidak menggunakannya sehari-hari, tetapi untuk arisan, bertemu Betul. teman, karena mencocokkan dengan teman-teman pada komunitasnya atau pada event tertentu mereka gunakan. Apalagi sekarang sosial media, jadi ada panggung bagi banyak orang dan mereka bahkan bertemu untuk bersosial media. Nah, bahkan dalam kehidupan ini menjadi suatu ciri khas dalam masyarakat baru, yaitu mereka bisa menunjukkan sesuatu walaupun tidak keluar rumah, begitu ya, lewat TikTok dan lain sebagainya. Dan mereka punya koleksi itu. Jadi ada tren panjangnya dan ada musimannya. Nah, musiman ini yang tentu dimanfaatkan untuk berjualan. Tetapi trennya saya kira memang seperti itu. Hanya saja tentu harus diberi stimulus ya, agar selalu ada kebaruan. Karena masyarakat kita juga cepat bosan. Iya. Cepat bosan. Ya. Baik Prof, kita break terlebih dahulu. Dan pemirsa pastikan Anda tetap di program The Indonesia Economic Club. Kami akan segera kembali.